يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وقال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أما بعد. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pagi ini kita masih diberikan berbagai macam anugerah dan nikmat yang sangat luar biasa yang tetap bisa dikumpulkan di tempat yang insya Allah dimuliakan dan juga dalam rangka kita bertalabul ilmi. Nah, jadi dan diingatkan kembali dalam talabul ilmi itu ya, di dalam sebuah hadis disampaikan, nah, tidaklah satu kaum berkumpul di rumahnya Allah Subhanahu wa taala dibacakan Al-Quran, kemudian satu dengan yang lainnya mengajarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, nah, melainkan Allah akan memberikan 4 hal kebaikan. Nah, Allah akan berikan 4 kebaikan. Nah, di mana yang pertama itu adalah sakinah. Ya, kalau masih ingat, yang pertama itu sakinah. Jadi Allah memberikan berbagai macam rasa tenang. Nah, makanya orang mukmin yang memahami bahwa setiap dia hadir di majelis ilmu akan mendapatkan ketenangan, ya akan selalu diburu ya. Nah, dimanapun nanti dia berada, kapanpun waktunya, nah akan senantiasa bisa meluangkan waktu untuk bertalabul ilmi, karena akan mendapatkan sakinah. Nah, jadi sakinah itu bukan hanya perihal nikah gitu ya. Sakinah membawa wadah dia. Sakinah membawa wadah. Jadi ada dalam majelis ilmu. Nah, kenapa ya? Karena di dalam hadis yang lain ya, nah, ketika kita bertalabul ilmi itu berarti sedang sama saja kita sedang melangkah ke taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Allah akan permudah jalan kita menuju surga. Kenapa? Karena di dalam kehidupan ini dan kita berkewajiban melaksanakan berbagai macam aturan Allah, dan tidaklah aturan Allah itu diketahui kecuali kita mendapatkan ilmunya. Nah, yang kedua yang diberikan oleh Allah kepada orang yang hadir di majelis ilmu ini, nah, akan dikaruniai berbagai macam keberkahan. Apa yang disebut berkah ya? Yang disebut berkah itu ya, semakin membawa kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang disebut nanti harta yang berkah, hukumah harta berkah bukan banyak. Nah, tapi harta tersebut bisa mendekatkan kita kepada Allah. Mau sedikit juga, nah, sekali, tapi dengan sedikitnya harta itu bisa membuat kita taat, itu berkah. Apalagi banyak ya, dengan banyaknya harta yang diberikan Allah, nah dipakai ketaatan, maka harta tersebut berkah. Jadi bukan hanya perihal sedikit dan banyak. Nah, makanan juga sama. Nah, makan yang berkah dan hukumah gitu ya. Nah, jadi yang berkah itu ketika kita makan, nah itu menjadi energi untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu pun sama waktu yang berkah, ketika setiap waktunya bisa membuat kita taat kepada Allah. Nah, maka tadi yang kedua adalah dilimpahi keberkahan, dilimpahi rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, ini yang sangat luar biasa, akan didoakan oleh para malaikat untuk ampunan terhadap dosa-dosa kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, bahkan dalam hadis yang lain disebutkan, ketika orang bertalabul ilmi ini, seluruh penduduk langit dan juga makhluk-makhluk yang ada di dalam lautan itu ikut mendoakan ampunan untuknya kepada Allah. Nah, jadi kalau kita berdoa kepada Allah, nah itu ada kemungkinan kan doa kita misalkan terhalang oleh beberapa hal. Mungkin ada hal-hal yang syubhat yang masuk ke dalam tubuh kita, apalagi misalkan ketika yang jelas-jelas haramnya, baik terpaksa ataupun ternyata dilakukan secara sengaja gitu ya. Nah, tapi ketika yang mendoakannya para malaikat atau makhluk-makhluk yang ini tidak dilimpahkan dosa kepadanya, nah ini kemungkinan besar akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling akhir, yang keempat, hal yang baik yang diberikan Allah untuk orang yang bertalabul ilmi ini adalah Allah akan sebutkan namanya satu persatu di hadapan makhluk yang ada di dekat Allah. Nah, disebutkan nama sama Allah. Nah, itu berupa satu hal yang sangat istimewa. Nah, ketika nama kita disebut oleh seseorang yang memiliki peranan penting ya, nah itu kan istimewa, yang luar biasa. Mau dipanggil, nah, misalkan wali kota dipanggil sama gubernur, dipanggil nama. Nah, bukan misalkan perwakilan dari apa enggak, tapi langsung namanya disebutkan. Nah, itu berarti kita dalam posisi yang diistimewakan.
Apalagi ini yang memanggil adalah Allah Subhanahu wa taala, disebutkan nama kita satu persatu di hadapan makhluk yang berada di dekat Allah. Dan tidak ada makhluk yang di dekat Allah kecuali malaikat dan juga para rasul tentunya, makhluk-makhluk yang dimuliakan. Nah, jadi di antara kebaikan-kebaikan tersebut, nah ini yang harus kita pahami supaya lebih terus bersemangat gitu ya, untuk hadir dalam majelis ilmu dimanapun dan kapanpun yang kita mampu untuk datangi. Nah, insya Allah selanjutnya kita masih membahas ya, memaksimalkan potensi Ramadan ini semaksimal mungkin supaya menjadikan Ramadan tahun ini betul-betul lebih baik dibandingkan Ramadan yang sebelumnya. Kenapa? Karena bisa jadi tahun depan tidak diberikan lagi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bahkan mungkin jangankan nunggu tahun depan, bisa jadi Ramadan ini setamat gini, tidak selesai. Nah, keburu misalkan meninggal atau apa, karena usia tidak ada yang tahu. Maka selagi Allah masih memberikan kesempatan ini, kita gunakan semaksimal mungkin supaya Ramadan ini betul-betul dimaksimalkan untuk ibadah-ibadah yang mungkin di tahun-tahun sebelumnya itu kita lewatkan, atau misalkan tidak terlalu maksimal. Nah, sebelumnya kita sudah bahas yang terkait dengan persoalan zakat fitrah, di mana yang sebelumnya mungkin banyak hal-hal yang baru diketahui, yang dimana sesuai dengan syariat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, yang tercantum di dalam hadis-hadis dan juga keterangan yang lainnya. Nah, sekarang kita akan membahas bagaimana memaksimalkan di 10 akhir nanti bulan Ramadan, ibadah apa saja yang bisa dilakukan baik bagi laki-laki atau perempuan. Nah, karena ada juga yang harus dipahami ada beberapa hadis yang populer, cuman status hadisnya ini lemah. Nah, tidak bisa dijadikan sandaran. Nah, bahkan lemahnya ini bisa dikatakan munkar gitu ya. Nah, jadi satu level di bawah maudhu gitu ya. Nah, atau 2 level di bawah maudhu. Jadi 3M hadis yang ditolak itu, yang paling ditolak tidak bisa naik tingkatannya. Nah, itu ayat 3M istilahnya. Yang pertama munkar, kemudian matruk, yang ketiganya maudhu. Yang paling parah itu yang maudhu, palsu. Kalau palsu sama sekali tidak berasal dari Nabi SAW. Jadi hadis yang dibuat-buat seakan-akan itu dari Nabi, padahal bukan. Nah, jadi ketika ini dijadikan sandaran, tentu itu bukan merupakan sebuah hadis hadis maudhu. Tapi zaman sekarang ada yang lebih parah dibandingkan maudhu. Hadis maudhu ini hadis hoax hadis hoax yang kalau hadis maudhu itu masih ada di kumpulan hadis-hadis dhaif dan maudhu. Ayatnya catatannya. Nah, ada keterangannya karena memang sudah berasal dari zaman dulu. Nah, tetapi kalau hadis yang zaman sekarang itu tertulisnya di WA gitu ya. Di WA sosial media, kumaha barang siapa mengingatkan ini gitu. Langsung terbebas atau misalkan tidak akan dimasukkan ke dalam neraka. Ingatan hunkul gitu. Nah, bahkan kamari barang siapa mengingatkan ini gitu ya, apakah nanti terkait dengan bulan Rajab, bulan Sya'ban gitu ya. Nah, itu seperti ibadah 700 tahun. Luar biasa. Nyebarkan hunkul tapi bisa kita ibadah. Nah, itu padahal lebih palsu dibandingkan hadis palsu. Nah, jadi karena sama sekali tidak ada keterangan, bahkan di kumpulan hadis baik pun itu enggak ada. Nah, kalau misalkan tadi hadis-hadis yang lemah ini yang sering mungkin disampaikan, kadang di pengajian-pengajian, di masjid-masjid yang terkait dengan apa? Nah, pembagian bulan Ramadan menjadi 3, 10 hari ya. Mungkin pernah mendengar bahwa 10 hari Ramadan pertama itu adalah bulan ampunan. 10 hari kedua rahmat ya. 10 hari ketiga pembebasan api neraka. Nah, jadi padahal nggak seperti itu. Nah, di samping nanti lemahnya itu karena ada satu perawi. Nah, itu yang dianggap munkarul hadis ya. Munkarul hadis ini adalah orang yang mengingkari hadis, yang suka nanti membuat hadis menjadi lemah. Itu disebutkan oleh seperti Imam Al-Bukhari, Imam At-Tirmidzi dan juga oleh imam-imam hadis yang lain bahwa itu tidak bisa diambil hadisnya kalau berasal dari orang tersebut. Nah, yang kedua, secara matan atau secara redaksi pun ini bertentangan dengan hadis yang lain. Nah, yang tadi disampaikan di muqaddimah ya, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Nah, jadi kalimat ampunan di sana ghufira lahu ma taqaddama min dzambi
itu berlaku bukan hanya 10 hari pertama, tapi juga sampai seluruh bulan Ramadan, seluruh hari di bulan Ramadan. Jadi setiap hari di bulan Ramadan itu bulan ampunan, bulan penuh rahmat, bulan kemudian nanti kesempatan untuk terus ya kita memperbaiki diri, memperbaiki amal, nah supaya terhindar dari api neraka. Nah jadi bukan berarti ketika tobatnya di 10 hari kedua teh nggak akan diterima. Nah daerah masanya bulan ampunan, bukan hari ampunan. Nah itu juga sudah nggak masuk kan ya. Nah padahal semua bulan Ramadan itu hari-harinya adalah bulan penuh ampunan, bulan maghfirah, bulan penuh rahmat. Nah bulan nanti penuh kemudian hal-hal yang membuat kita terhindar dari siksa api neraka, insyaallah. Nah itu yang pertama. Nah jadi tidak ada pembagian seperti itu. Nah kemudian ada hadis-hadis yang lain yang harus kita pahami secara makna. Secara makna yang mana? Nah kalau pernah mendengar hadis seperti ini bunyinya gitu ya, secara maknanya bau mulutnya orang puasa teh lebih harum dari kasturi. Akhirnya muncul pemikiran terkena sikat gigi gitu. Jadi enggak gitu. Nah sampai kemudian ada keterangan sampai mengambil kesimpulan yang memang itu sebetulnya nggak batal, jadi dianggap batal. Yang sampai nggak boleh sikat gigi di siang hari bulan Ramadan. Bahkan mandinya nggak boleh, keramas nggak boleh, isi batal. Nah yang anehnya lagi hari pagi-pagi mah tenan naon, siang mah ulah gitu. Padahal sama aja kan, sama aja udah lewat subuh gitu. Nah jadi kalau siangnya batal otomatis paginya batal kedah nama. Nah kalau paginya nggak batal ya siangnya nggak batal. Sama halnya kalau kita makan siang hari batal, pagi-pagi menyemat batal sama. Nggak boleh cara makan siang bulan Ramadan kalau mau pagi-pagi. Karena gitu. Sama seperti tadi gitu, nggak boleh sikat gigi di siang hari mas. Kalau mau pagi-pagi boleh. Apa bedanya? Sama aja gitu. Mandi juga sama gitu. Nah, padahal mah itu bukan termasuk hal-hal yang membatalkan puasa. Adapun yang dimaksud bau mulut orang yang puasa itu lebih harum, nah dibandingkan kasturi. Nah, kenapa? Karena orang yang berpuasa ini tertahan lisannya dari perkataan-perkataan yang kotor, perkataan-perkataan yang keji. Nah, perkataan-perkataan gibah. Nah, jadi mau gibah dia mikir-mikir lah puasa mah. Jadi terang kan ujuk puasa, mohon kewenya maghrib. Enggak tahu kita oke gitu. Nah jadi minimal ketika dia sedang puasa gitu. Kayaknya maghrib sudah mau kita. Nah, minimal gitu ya. Minimal berarti betul ketika sedang berpuasa mau orang teh bisa menahan ya. Bisa menahan dari perkataan-perkataan yang baik. Nah bahkan disampaikan kan kalau dalam hadis teh. Nah, jadi barang siapa nanti yang tidak meninggalkan ya. Nah, di sini disampaikan ya hadisnya masih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, qala ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nah, malam yada'u qawlan zuri ya wal amalan bihi wal jahil." Nah, falaisa Allahu hajatan fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Jadi barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan-perkataan yang buruk gitu ya. Kemudian wal amala bihi wal jahil, dan juga perbuatan-perbuatan buruk dan juga perbuatan yang jahil. Nah, perbuatan jahil itu yang tidak berfaedah. Ai jahil itu bukan jahil iseng. Jahil itu maknanya bodoh gitu ya. Nah, maksudnya puasa-puasa itu uyuhan ibarat nama. Nah, jadi bukan jahil. Makanya masa jahiliyah disebutnya masa kebodohan dari segi akidah. Nah, bukan dari segi kecerdasannya. Nah, jahil. Maka apa katanya? Kata Nabi SAW, "Falaisa Allahu hajatan fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu." Maka Allah tidak membutuhkan setiap urusan-urusannya dalam saat menahan lapar dan menahan hausnya. Nah, jadi artinya puasa nanti sia-sia. Jadi puasanya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dia dapatkan hanya lapar dan haus. Nah, ketika selama puasa itu tidak meninggalkan perkataan atau perbuatan yang sia-sia. Nah, jadi puasa nanti itu cuma sekedar berkewajiban, pahala nama tidak ada. Padahal pahala puasa besar, bisa sampai diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Nah, ini dilewatkan dengan perkataan yang dusta, perkataan yang keji, nah, perkataan tadi yang menyinggung, menzalimi orang lain. Nah, ini bisa menghilangkan pahala tersebut. Makanya tadi orang yang puasa akan bisa menahan hal-hal itu, makanya disebut tadi lebih harum. Nah, baunya dibandingkan kasturi. Nah, karena tidak ada perkataan atau misalkan
aroma mulut ini yang paling harum dibandingkan keluar perkataan-perkataan yang baik ya, maksudnya ke arah sana. Jadi bukan aroma sesungguhnya gitu. Nah, tetapnya harus dijaga ya teman-teman. Nah, tetap harus dijaga. Nah, makanya dalam hadis yang lain kan sangat tegas perihal percakapan man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Jadi barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata baik atau diam. Nah, jadi berkata baik atau diam. Kalau bisa berkata baik silakan. Nah, itu paling baik dan sebaik-baik perkataan. Nah, ini kan katanya kalau perempuan kuota bicaranya banyak ya. Nah, sampai sabar 10.000 sehari. Jadi kalau nggak ngomong katul gitu ya. Nah, sampai-sampai kalau dalam hari itu nggak keluar, nah, kuota nanti tidak dihabiskan, kacandak dina mimpi. Nah, jadi supaya menghabiskan tadi kuota bicara, nah ini ada anjuran dari Nabi bahwa tadi kan berkata baik atau diam. Nah, dalam hadis yang lain ditambahkan lagi bahwa sebaik-baik perkataan itu adalah Al-Qur'an. Stop dipakai tilawah. Nah, saya tak kuota bicara nanti. Nah, jadi tidak sempat lagi berbicara yang aneh-aneh. Nah, nggak sempat lagi gibah. Saya kuotanya dipakai tilawah. Nah, sudah habis. Nah, jadi sama persis ya seperti misalkan kuota internet lah gitu. Nah, kalau kuota internet misalkan kita pakai, wah dilihat misalkan video-video kajian segala macam. Nah, pas nanti video-video yang berfaedah ya, yang tidak bermanfaat saya pun. Nah, karena sudah dihabis tadi yang bermanfaat. Sebaliknya kalau kita habiskan dengan hal yang tidak bermanfaat, sekalinya mau dipakai manfaat udah nggak ada, ya, habis kuotanya, habis kesempatannya. Nah, begitu pula diri kita. Nah, makanya secara keseluruhan kalau kita sibukkan diri dengan ketaatan, maka nggak akan ada waktu untuk berbuat maksiat. Sebaliknya, kalau kita sibukkan diri dengan maksiat, maka sampai kapanpun nggak akan ada waktu untuk berbuat ketaatan. Karena habis tadi jatah waktunya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi tadinya terkait dengan perihal hadis yang mungkin sering didengar, yang juga sering disalah pahami. Jadi tidak tidak langsung dipahami secara tekstual makna. Nah, kemudian selanjutnya ada hadis yang lain yang juga sering salah paham. Nah, yaitu di bulan Ramadan hadisnya sahih betul. Nah, tapi terkadang cara memahaminya yang keliru. Nah, ini hadis yang membicarakan bahwa di bulan Ramadan nah itu pintu-pintu surga dibuka ya kan. Idza ja'a Ramadan, apabila telah datang Ramadan, futihat abwabul jannah, dibukalah pintu-pintu surga. Nah, kemudian wafarada abwabul nar, dan ditutup pintu-pintu neraka. Kemudian kalimat terakhirnya setan-setan dibelenggu. Nah, di sini terkadang ada beberapa hal yang harus kita betul-betul pahami. Yang pertama yang disebut dengan abwabul jannah. Jadi abwabun bentuk jamak dari kata babun, yaitu pintu. Artinya pintu-pintu surga ini dibuka. Futihat ya. Nah, kalimat fatah, futuhat Mekah bukan berarti dibuka secara langsung. Dan Mekah mah kayak pantuan kan gitu. Nah, ada pintunya. Nah, maka yang disebut dengan abwabul jannah di sini, nah di mana di dalam beberapa keterangan ya terkait dengan kalau kita membahas ya, keimanan terhadap hari akhir, adanya surga, adanya neraka, bahwa banyak sekali keterangan bahwa surga ini banyak tingkatannya dan setiap surga itu banyak pintunya ya. Makanya ada amalan-amalan yang sangat luar biasa. Amalan sederhana bisa membuka 8 pintu surga. Apa itu? Nah, dalam hadis bab wudu padahal. Nah, makanya aktivitas wudu, aktivitas sholatnya jangan main-main. Nah, itu karena fadilahnya sangat besar ya, lebih utama dibandingkan amal-amal lain. Nah, dalam hadis dikatakan, nah barang siapa yang menyempurnakan wudu ya. Nah, menyempurnakan wudu artinya rukun sama sunnahnya ini dilaksanakan. Kemudian menyempurnakan wudu, kemudian dia membaca. Apa bacaannya? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Nah, sampai situ saja minimal atau dilanjutkan. Allahumma ij'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin. Sampai situ selesai. Nah, tambahan kalimat belakangnya tambahan. Waj'alni min ibadikal shalihin. Enggak pakai tagih tanda naon. Apa kata Nabi? Akan dibukakan baginya 8 pintu surga. Wudu doang gini. Wudu saja, nah itu mendapatkan jaminan 8 pintu surga. Nah, itu berarti pintu surganya banyak. Nah, kemudian selanjutnya setelah sholat, baca ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nah, maka saya selalu ingatkan kalau misalkan paling tidak bacaan dalam Al-Qur'an
yang harus betul-betul benar ya, harus betul-betul tartil sesuai tajwid. Kalaupun nggak semua kita bacanya benar, dua weh. Yang satu Al-Fatihah, yang kedua ayat kursi. Hukum eta. Nah, kalau mau tiga sama qul huwallahu ahad lah gitu ya. Nah, minimal. Nah, kalau dua itu wehnya, yang satu Al-Fatihah, yang satu lagi ayat kursi. Kenapa? Karena Al-Fatihah rukun sholat, eta nggak bisa ditawar-tawar gitu. Salah baca, salah arti kita sudah pernah bahas. Yang keduanya adalah ayat kursi. Kenapa? Ini luar biasa. Kalau ini kita benar bacanya, amalkan setiap selesai sholat, baca habis zikir, baca ayat kursi. Maka apa kata Nabi? Nah, jarak antara dirinya dengan surga itu hanya kematian. Jadi jarak dirinya dengan surga hanya kematian. Artinya tinggal nunggu meninggal dulu. Nah, itu sudah disiapkan surga bagi orang tersebut. Amalkan secara rutin istiqomah. Apa? Ayat kursi. Jadi tadinya, jadi dari wudhunya disempurnakan, dibaca setiap doa setiap selesai wudhu, dan kemudian setiap selesai sholat jangan pernah terlewat ayat kursi. Makanya tadi dari segi bacaan paling tidak yang harus betul-betul diperbaiki dua eta. Nah, kalau tidak Al-Fatihah, yang keduanya adalah ayat kursi. Nah, kembali tadi, surga banyak abwaabul jannah. Dan setiap pintu surga ini diberikan nama sesuai dengan amalan-amalan saleh. Ya. Nah, diberikan nama sesuai dengan amalan-amalan saleh. Nah, orang yang sering tahajud maka masuk nanti lewat pintu tahajud. Orang yang suka bersedekah masuk lewat pintu sedekah. Nah, kalau orang yang saum, kenapa nama pintunya bukan as-saum tapi ar-rayyan? Nah, ini beda sendiri ya, saum mah. Tahajud atau tahajud. Kalau misalkan sedekahnya sedekah, tapi kalau saum mah bukan as-saum atau as-siyam. Saum sama siam beda. Nah, bukan as-siyam atau as-saum. Kenapa? Karena di surga mah nggak usah siam, nggak usah puasa. Jadi setiap makanan yang ada di sana dihalalkan, boleh dimakan. Bahkan ada khamar juga tapi tidak memabukkan, halal di sana. Setiap makanan yang ada di surga disediakan dan tidak perlu kita berpuasa. Makanya tidak dinamakan as-siyam, melainkan apa? Ar-rayyan. Ar-rayyan teh kalau secara bahasa mah ibaratnya basah gitu ya. Nah, jadi seperti lahan basah dalam tanda kutip. Oh, basah iya Pak. Ya, proyek basah ya. Nah, itu artinya hal-hal yang menyenangkan, hal-hal yang menyejukkan. Makanya nggak disebut puasa. Kalau disebut pintuna as-siyam atau as-saum, aku jauh-jauh ke surga puasa dewa gitu. Nah, jadi ribu dewa gitu, susah. Nah, maka disebutnya ar-rayyan. Nah, kembali tadi itu pintu-pintu surga itu adalah dinamai dengan amalan-amalan saleh. Maka yang dimaksud, nah, idza ja'a Ramadan, apabila datang bulan Ramadan, futiha abwaabul jannah, akan dibuka pintu-pintu surga, maksudnya kesempatan untuk berbagai macam amal saleh dibuka lah. Nah, makanya yang utara-utara tilawahnya jadi sering. Nah, yang jarang tilawah jadi sering tilawah. Jarang sholat malam ikut tarawih ya. Nah, kemudian apalagi jarang sedekah jadi kencang sedekahnya di bulan Ramadan. Apalagi banyak lah ya. Nah, jadi banyak. Nah, itu yang dimaksud dengan futiha abwaabul jannah. Nah, kemudian yang kedua ditutup pintu neraka pun sama. Artinya kesempatan untuk berbuat maksiatnya ditutup. Nah, kita enggak lebaran puasa berbuat maksiat. Dewa atau lebaran. Nah, paling tidak pemikiran nanti gitu. Tapi mudah-mudahan mah enggak ya, bukan berarti boleh kayak gitu. Jadi kalau sudah terbiasa istiqomah di bulan puasa, itu nanti akan ke bawah. Nah, setelah Idul Fitri, nah, setelah bulan Syawal. Jadi kesempatan untuk bermaksiat ini akan tertahan. Nah, kemudian yang ketiganya, nah, setan dibelenggu. Maksud setan di sini, setan itu beda dengan jin ya. Kalau jin mah makhluk, ada zatnya, wujudnya seperti jin. Jadi sandingannya dengan manusia, dengan malaikat, dengan binatang, tumbuhan. Nah, itu zat. Jadi ada berwujud makhluk. Tapi kalau setan mah bukan jin, tapi sifat yang bisa melekat pada jin atau bisa melekat pada manusia. Minal jinnati wan nas. Nah, terkadang setan yang melekat pada diri manusia lebih bahaya dibandingkan setan yang ada pada jin. Setan pada jin mah itu cuma bisa ngeharewas, cuma bisa waswisufi sudurinas. Tapi kalau setan dalam bentuk manusia mah bisa langsung ngajak, ngadudut maksa ya. Kan lebih bahaya. Nah, makanya tadi minta perlindungan minal jinnati wan nas, setan dari bentuk jin dan manusia. Nah, yang disebut dengan setan-setan dibelenggu bukan jin-jin diborgol ku Allah, enggak ya. Nah, makanya kadang kalau dulu mah mungkin pernah duka di daerah Abi Hukul, duka daerah lain kayak gitu.
Kade ulah takbiran cenah acan lebaran mah. Berarti gitu. Kayak bisi jin-jina lepas. Karena disangka lebaran cenah. Nah itu mah zaman anak-anak sih. Ulah takbiran cenah acan lebaran mah. Pabalik. Kunaon tuh. Yang bisi jin-jina dilepas gitu. Istilah lepas disangka tos lebaran cenah bebas. Padahal mah enggak, bukan jin kalimat lagi. Asyayatin. Untuk jamak dari kata syaitan. Jadi syaitan itu sifat tak iblis mah bagian dari jin. Bandingannya sama Adam, ya, sama Jibril. Jadi iblis mah nama sosok dari kalangan jin. Mirip seperti Adam, nama sosok dari kalangan manusia. Jibril sosok dari kalangan malaikat. Jadi iblis mah ngan hiji. Ya, iblis mah cuma satu. Nah, nama aslinya teh Azazil dulunya sebelum dikutuk. Dulunya makhluk yang taat. Ya, sampai kemudian setiap langit ini Allah angkat derajatnya. Setelah selesai misalkan ke langit 1, ke langit 2, 3 sampai dijadikan pemimpin dari para malaikat. Nah, setelah pemimpin para malaikat, ya, jadi gurunya para malaikat, turun Al-Baqarah 30. Nah, diceritanya itu mas. Kalau turunnya maka bukan pas dulu. Nah, dikisahkan di surat Al-Baqarah 30, wa isqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Nah, ini sebabnya kenapa Allah berfirman kepada malaikat, tapi iblisnya mengetahui karena iblis ada di posisi yang sama dengan malaikat, bahkan jadi pemimpinnya. Nah, sebelum jadi iblis, nah kemudian ketika diperintahkan gitu ya, sujud kamu kepada Adam. Nah, iblis nggak mau. Nah, kenapa nggak mau? Karena merasa lebih baik daripada Nabi Adam alaihissalam, lebih baik. Makanya kemudian dikutuk, dilaknat, sampai kemudian dirubah wujudnya yang tadinya tampan, indah. Nah, ini menjadi sosok yang menyeramkan. Sebut iblis gitu ya. Jadi iblis mah cuma satu nggak banyak. Nah, jadi dari kalangan jin, sama seperti Nabi Adam dari kalangan manusia, Jibril dari kalangan malaikat. Nah, jadi bentennya mana iblis, mana setan, mana jin. Nah, setan mah sifat. Jadi setan mah sifat. Jalan-jalan. Kemudian nah, yang selanjutnya tadi, nah sifat-sifat setan ini terbelenggu maksudnya tadi yaitu peluang-peluang maksiat. Ya, peluang-peluang hawa nafsu kita teh ditekan. Nah, ketika bulan Ramadan, ketika berpuasa, ya, karena nggak mungkin kalau misalkan pemikiran kita normal, ya, puasa bulan yang penuh keberkahan, ini nekat bermaksiat tanpa alasan yang jelas. Ya, nah, misalkan batur puasa orang itu gitu, tanpa uzur, nah itu nggak mungkin gitu. Nah, kalau sehat nggak mungkin. Gitu. Nah, makanya tadi yang dimaksud setan-setan dibelenggu. Nah, jadi bukan si sosok jinnya ini dibelenggu, enggak diborgol enggak ya, tetap aja ada gitu mas. Nah, makanya tadi karena sosoknya goib ya, dan juga tugasnya terus waswisufi suduri dan membisiki hal-hal yang buruk kepada manusia. Cuman hal buruk itu bisa ditahan dengan sendirinya dalam kondisi kita berpuasa. Jadi puasa teh tameng ya, nah, sebagai tameng dan juga untuk tazkiyatun nafs. Nah, itu makanya di dalam surat Asy-Syams disebutkan ya, ketika Allah bersumpah atas nama nafs wa nafsi wa ma sawaha, dan demi nafas, nah yang kemudian disempurnakan pembentukannya. Apa itu nafas? Nafas itu perpaduan dari mudghah dan juga roh. Nah, kalau misalkan lihat di hadis arba'in, hadis yang nomor 4, nah proses penciptaan manusia, nah di sana disampaikan bahwa Allah pertama menciptakan nutfah ya, nutfah itu pembuahan ya, sel sperma dengan sel telur, jadi nutfah selama 40 hari. Nah, kemudian 40 hari selanjutnya itu menjadi alaqah. Alaqah segumpal darah yang seperti lintah nempel melekat ya untuk menyerap sari-sari makanan. Nah, dari dinding rahim teh itu disebut alaqah. Sama 40 hari, total 80 hari. 40 hari selanjutnya berubah jadi mudghah. Sempurna mata, telinga, hidung, jari-jari itu disebut mudghah. 40 hari ketiga 120 hari, 4 bulan baru dihidupkan ruh oleh Allah Subhanahu wa taala, ditetapkan ajalnya, ditetapkan rezekinya, ditetapkan nanti dia misalkan perbuatan baiknya seperti apa, peluang-peluangnya, perbuatan buruknya, peluang-peluangnya seperti apa gitu ya. Nah, itu ditetapkan. Nah, ketika beradu roh dengan mudghah ini bersatu, itu yang disebut dengan nafas. Maka ya sewaktu-waktu meninggal, yang kembali kepada Allah teh bukan ruhnya. Nah, jadi bukan ruhnya ya, tapi apa? Nafas. Nah, karena kullu nafsin za'iqatul maut, bukan kullu ruhin za'iqatul maut. Karena ruh mah hanya membawa nilai takwa. Nah, karena langsung berasal dari Allah bawa nilai takwa, nggak ada peluang maksiat. Nah, tetapi si mudghah ini dia ada peluang maksiat.
Maka dilanjutkan tadi setelah wa nafsi wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dan Allah ilhamkan kepada nafas ini fujuraha, sifat-sifat peluang maksiat, dan sifat-sifat takwa. Sifat takwanya dibawa sama ruh, sifat maksiatnya dibawa sama mudghah. Kenapa dibawa sama mudghah? Kan yang masuk ke dalam rahim nggak semua baik gitu ya. Ada yang yang sangat protektif. Nah, itu semua betul-betul disaring. Kalau nggak halal nggak akan masuk. Kalau syubhat ini nggak akan masuk, apalagi yang haram. Syubhatnya ditolak. Ini kalau nggak sehat, ini nggak akan dimasukkan. Nah, kan jarang gitu banyak. Nah, orang yang keburus-keburus ini naon tanpa nanya, misalkan ini dari mana, kan jarang ya ibu-ibu dikasih makan sama suami teh. Ini dari mana? Ini dari mana? Nah, tapi langsung baik, itu penting mah ayah. Kalau menuju lapar mah nah, dari mana enggak gitu. Nah, kalau dulu beda ya kualitas kita. Kalau dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu, itu Abu Bakar pas pulang, nah kondisi lelah, biasanya beliau nanya, kalau dikasih makanan teh di rumah disiapkan, nanya, nah ini dari mana? Ya kan dari uang yang dikasih. Oh iya, makan. Nah ini suatu waktu merasa lelah, nah beliau lupa. Nah karena lelah ada makanan, makan weh. Nah dimakan. Nah ternyata pas sudah mulai kenyang baru ingat, lupa belum nanya, ini emang makanan dari siapa? Dari mana? Iya, tadi ada tamu kesini. Nah dia itu si Fulan. Nah si Fulan ini dikenal dengan kahin, tukang sihir, dukun lah. Nah itu dimuntahkan lagi. Nah, dimuntahkan, dimasukkan jari-jarinya, dimuntahkan kembali. Padahal ya sifatnya ya halal, tapi syubhat menurut Abu Bakar radhiyallahu anhu. Syubhat nggak jelas ya. Nah, karena itu tahu, nah bahwa si Fulan ini seorang dukun, dimuntahkan deui. Kalau kita makan pembenaran ditanya, terselat kumaha deui. Ini mah sampai dimuntahkan, luar biasa. Sampai dikatakan seandainya gitu ya, nyawaku tidak keluar, seandainya makan ini keluar beserta dengan nyawaku, kecuali dengan nyawaku pun ikut keluar, maka itu akan tetap aku lakukan. Nah, karena saking protektifnya terhadap sesuatu yang masuk ke dalam tubuh. Nah itu tadi, namun doa ini terbentuk berdasarkan apa yang masuk. Kalau yang masuk ini baik, maka akan menjadi baik. Kalau yang masuknya ada sesuatu yang buruk, maka menjadi hal-hal yang buruk. Nah itu sebabnya nanti kenapa kalau kita dirasa berdoa teh lama ini dikabulnya atau bahkan gak dikabul-kabul ya, karena bisa jadi tertahan dengan sesuatu yang syubhat, apalagi yang haram. Makanya pernah dalam satu kondisi ada seorang di sudut masjid berdoa kepada Allah, tangannya tinggi-tinggi, ya Rob, ya Rob, ya Rob. Akhirnya kata Nabi SAW pada sahabat yang lain, nah tuh si fulan itu doanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang lain bingung, ya Rasulullah, padahal dia berdoa sampai ngangkat tangan tinggi-tinggi sampai nangis-nangis. Kenapa? Ya bagaimana bisa diterima sedangkan pakaian yang ia pakai berasal dari yang haram, makanan yang ia makan berasal dari yang haram. Nah tertahan, gak sampai ke langitnya, gak sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah maka hati-hati tadi terhadap nafas ini. Tadi yang disebut dengan nafas ini adalah perpaduan tadi ya, nah hasil penggabungan dari roh dan juga dari mudghah. Nah makanya dilanjut lagi di asyam teh, fa'alah mafujuha wa taqwaha wa ta'aflaha man zakkaha. Maka beruntunglah siapa yang zakah, menyucikannya. Nah, dari aktivitas zakat ada tak di depan itu bermaksud adalah kata kerja di tazakah, tazkiyatun nafas. Bagaimana kita menyucikan nafas kita? Nah, salah satu bentuk tazkiyatun nafas yang paling efektif ini dengan saum. Ya. Nah, dengan siam maksudnya. Apa bedanya siam dengan saum? Nah, kalau siam mah prakteknya kita nahan lapar, kita nahan makan, nahan minum dari subuh sampai maghrib, itu siam dunan. Tapi kalau saum itu aktivitas menahan dari berbagai macam sifat-sifat yang buruk ya. Jadi kalau saum makan minum bisa disebut saum. Nah, misalkan kita ada peluang maksiat yang menahan diri, ada saum namanya. Nah, maka kalimat saum dalam Al-Qur'an itu cuma sekali disebutkan, itu ketika di peristiwa Sayyidah Maryam ya. Nah, Sayyidah Maryam yang melahirkan Nabi Isa alaihissalam, kan khawatir timbul fitnah, maka disebutkan saumlah. Nah, tahan dirimu untuk berbicara hal-hal yang sekalipun itu benar, karena orang mah nggak akan nerima gitu ya. Nah, nggak akan nerima pernyataan, nah ini nggak mungkin. Nah, ada perempuan melahirkan tanpa suami, nah makanya dituduh zina segala macam. Makanya udah saum, bahasanya saum, bukan siang. Jadi Maryam tetap makan minum gitu ya, tetap makan, tapi bahasanya saum. Tapi kalau siang, aktivitas yang kita laksanakan hari ini, nah dari mulai fajar subuh sampai kemudian maghrib, nahan makan minum dan hal-hal yang batalkan puasa, itu disebut siam. Ya.
Nah, maka lebih tepat mah kalau misalkan dilafazkan niat mah nawaitu siyam godin, bukan saum godin, tapi tenan naon. Nah, itu sebabnya kenapa lafaz-lafaz mah sebetulnya itu tambahan. Pun tidak dilafazkan itu enggak masalah ya, karena niat mah dalam hati. Tujuannya lillah atau bukan. Nah, jadi tadi ya, peluang puasa ini yang pertama manfaatnya sudah sangat besar. Nah, apalagi nanti tambah kita maksimalkan apa? Maksimalkan 10 akhir Ramadan. Nah, yang sering disalahartikan lagi disalahartikan. Jadi 10 malam bulan Ramadan. Yang harusnya mah cuma 10 akhir. Jadi kalau 10 akhir mah siang dan malam sama. Kalau 10 malam mah berarti siang nanti kan gini. Beda. Nah, beda. Nah, makanya kalimatnya pun perhatikan di sini ya. Nah, Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam qala ya, beliau bersabda, man qama ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Ini sudah yang tadi ya. Barang siapa yang qama Ramadan, mendirikan bulan Ramadan dengan ibadah-ibadah. Nah, alasannya karena iman dan ihtisab. Ihtisab itu dua makna. Yang pertama, mengharap hanya pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keduanya di sini terus melakukan muhasabah, menghisab dirinya, evaluasi. Setiap hari Ramadan teh tambah baik atau tambah buruk atau sama saja. Itu ihtisab ya, makna yang keduanya. Nah, makanya kalau tidak dilandasi iman dan ihtisab mah ini enggak akan dapat apa-apa. Pahala puasa empang-empang puasa sekalian diet weh. Maka yang didapatkan cuma diet nahunggul, pahala nama hidupnya gitu. Nah, jadi empang puasa apalagi misalkan wah taraweh ya, ikutan taraweh anu lama sholatnya naon asa kalian olahraga bukurian cara olahraga gitu. Nah, jadi nggak dapat pahalanya. Padahal kalau kita sholat bersama imam sampai selesai itu dinilai pahalanya seperti semalam suntuk. Nah, jadi cara sholat taraweh yang paling sesuai dengan ketika kita berjamaah itu jangan misah jamaah egois. Misalkan kia maksudnya gini, kalau beda rakaat kita pengennya 11, imam teh 2 hiji, imam 2 tilu. Nah, akhirnya pas 8 rakaat imam kita pulang atau misah witir sendirian. Itu nggak boleh, nggak baik secara hati ya, nanti menimbulkan riya dan segala macam, misah sendiri. Nah, dan yang keduanya lebar, pahala semalaman suntuk nggak akan kebagian. Begitupun sebaliknya, kita 2-3, imam 11 gitu ya. Nah, imam selesai 8, nah kita pulang melanjutkan sendiri. Nah, itu juga tidak baik. Jadi kalau pengen beda mah ya udah sendirian di rumah, udah sama pahala nama gitu. Nah, tapi kalau pahala yang lebih besar tadi, kalau boleh misalkan diperbolehkan, nah, oleh suami, oleh siapa, oleh walinya, misalkan ke masjid, ayo ikut ke masjid, ikut sholat bersama imam, berapapun imam selesainya itu ikuti sampai akhir. Imam selesai, kita selesai, jangan tambah-tambah lagi. Nah, maka kata Nabi, barang siapa yang sholat bersama imam sampai selesai, sholat malam ya. Nah, bahasanya memang pada asalnya itu untuk sholat isya, tapi karena bahasanya umum lail disebutnya, nah maka sholat-sholat sunnah yang lain pun itu termasuk ke dalam hadis tersebut. Nah, jadi kuncinya tadi sholatnya bareng dengan imam. Jadi bukan imam selesai kita lanjut, atau imam lanjut kita selesai, ataupun termasuk yang menunda witir untuk tahajud. Nah, jadi tahajud masih boleh setelah taraweh ya. Jadi setelah taraweh kita tidur, kita habis makan tidur, nanti jam 1 bangun tahajud boleh, asalkan jangan witir lagi, karena tidak boleh ada 2 witir dalam satu malam. Nah, yang malah berbahaya kayak gini gitu ya. Nah, pas taraweh imam witir kita selesai, nah nanti witirnya pas tahajud. Nah, ini hatinya khawatir ya. Nah, gaya batur teh tahajud jauh lagi tahajud tapi begini. Nah, jadi nggak usah disebut-sebut itu mah, cukup urusan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka begitu imam selesai kita selesai, imam belum ya kita teruskan, belum ya sama. Nah, selesaikan bersama imam, itu untuk aktivitas sholat siang Ramadan. Nah, kemudian selanjutnya ini ya. Nah, dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, ia berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, biasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru. Nah, di sini apabila telah memasuki al-ashru 10 yaitu al-ashru al-akhirah ya min Ramadan, yaitu 10 akhir Ramadan. Jadi sekali lagi al-ashru al-akhirah,
Jadi 10 akhir, nggak ada bahasa al-asyru fil lailil akhirah ya. Al-asyru lailil akhirah. Jadi nggak ada bahasa 10 malam akhir ataupun 10 siang akhir. Nah, tapi 10 akhir. Jadi 10 akhir mas semuanya. Dari mulai 21 ya sampai kemudian tanggal 30. Nah, itu kalau 30 hari. Kalau 29 hari mah berarti tanggal 20. Nah, itu salahnya tangri mah. Berarti kalau 10 akhir mah seandainya cuma 29 hari, maka dimulai dari 20 Ramadan. Nah, 20 Ramadan ya. Nah, karena kita nggak tahu Ramadan ayatnya 29 atau 30, ya udah start dari 20. Sudah siap-siap gitu ya. Nah, jadi bukan nanti melihat yang ganjilnya saja. Nanti kenapa ada jamaah ganjilan istilahnya gitu. Nah, apa yang disarikan? Nah, ini sekali lagi, nah, biasanya apabila telah masuki 10 akhir Ramadan, nah syadda mikzar, nah, beliau teh mengencangkan sarungnya, kemudian wa ahya lailuhu, menghidupkan malam-malamnya, kemudian wa aiqadha ahluhu, dan membangunkan keluarganya. Nah, jadi ada 3 hal yang dilakukan Nabi ya di 10 akhir Ramadan. Yang pertama syadda mikzar, jadi mikzar sarung. Syaddatnya mengencangkan. Maksudnya apa? Ini kiasan. Nah, kalau nggak salah dulu pernah disampaikan ya. Jadi sarung di kita dengan di Timur Tengah mah konotasinya beda. Kalau di kita mah sarung teh buat sholat. Kalau di Timur Tengah mah pakai sarung teh setelah berhubungan suami istri atau menjelang atau berhubungan. Jadi sarung teh identiknya dengan tadi yang berhubungan suami istri. Makanya pernah ada mahasiswa Indonesia kuliah di Mesir, di Kairo, ada teman saya. Pertama kali di sana dia pakai sarung atau dicie-cie kubatur teh cie-cie gitu. Kenapa? Nanya ke mesinnya ini kenapa saya diketawain? Ya antum pakai sarung. Emang kenapa pakai sarung? Di sini mah pakai sarung teh kalau pas habis berhubungan. Buka we ganti kugawi celana gitu. Nah, jadi gitu beda. Nah, jadi kalau ke sana hati-hati. Umroh ke Arab jangan bisa sarung gitu. Bahaya gitu. Ini bahaya. Jadi konotasinya beda. Makanya tadi mengencangkan ikatan sarungnya artinya selama 10 akhir teh Rasul tidak dulu berhubungan. Full nanti urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang kedua menghidupkan malam-malamnya. Ini baru disebutkan, malamnya dihidupkan. Jadi lebih sedikit lagi waktu tidurnya. Nah, maka nanti ketika itikaf itu hati-hati. Nah, itikaf teh jangan sampai cuma sekedar pindah tidur. Ya, dari rumah ke masjid. Nah, kan seorang gitu. Nah, kemana? Ke Masjid Agung, naon itikaf, baik, canak ke segala bantal guling selimut. Ya bang, musik gitu. Nah, kenapa? Karena kalau pindah tidur khawatir ya, khawatir. Nanti pas betul ada Lailatul Qadar ya, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Nah, sungguhnya Allah turunkan bukti kepada Al-Qur'an fi Lailatul Qadar, pada malam Qadar. Nah, Lailatul Qadri, wa ma adraka ma Lailatul Qadar? Tahukah kalian apa itu Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Ya, bahwa malam Qadar itu khair, lebih baik dibandingkan alfi syahr, 1000 bulan. Maksudnya apa? Kalau kita ibadah pada malam tersebut, itu nilainya dilipat gandakan seperti kita ibadah selama 1000 bulan. Salat pada malam tersebut pahalanya seperti salat 1000 bulan. 1000 bulan bisa berapa tahun? 83 tahun. Nah, 80-an lebih. Nah, kemudian kalau kita baca Quran pada malam tersebut bertepatan dengan Qadar, seakan-akan kita baca Quran teh selama 1000 bulan. Kalau kita belajar thalabul ilmi, ikut kajian pada malam tersebut, seakan-akan kita ngaji teh 1000 bulan. Makanya kuncinya gitu. 10 akhir perbanyak. Kalau mau cepat ya, mau cepat belajar, mau cepat menghafal, mau cepat bisa baca, itu pas malam-malam 10 akhir. Nah, kenapa? Karena kalau bertepatan dengan Lailatul Qadar itu seakan-akan bukan hanya pahala, tapi kualitasnya pun sama. Jadi kualitasnya pun sama. So, kalau kita belajar 1000 bulan, kira kira nerap lagi. Jadi kalau kita baca-baca, misalkan buku-buku Islam, apalagi ikut kajian langsung, nah itu luar biasa. Akan cepat yang menghafal pada malam tersebut, itu bisa terjadi seakan-akan kita menghafal 1000 bulan, makanya cepat. Makanya kisah-kisah terkait dengan Al-Quran itu realnya. Bagaimana orang misalkan ada yang selama 10 malam dikencengin hafalannya, tiba-tiba bisa hafal 10 juz. Bahkan seorang istri yang cuma di rumah pun bisa sampai 30 selesai. Nah, kenapa? Karena waktunya mah padahal sama, tapi seakan-akan tadi dia. Jadi kalau ibaratnya mah
mungkin ada benarnya yang ibaratnya seperti relativitas waktu deh. Karena yang terjadi pada Utsman bin Affan pun demikian ya, ketika Utsman bin Affan sholat witirnya cuma 1 rakaat dicela ku batur maunya Utsman 1 rakaat kita wae 11 kita wae 5 3 ini 1 rakaat. Istrinya yang protes, istrinya yang marah. Nah, asal kalian tahu Utsman itu sekalipun sholat 1 rakaat tapi selesai 30 juz Al-Quran, selesai seluruh Al-Quran dibaca, belum ada juz dulu selesai. Kalau hitungan normal butuh berapa waktu ya, butuh berapa lama, padahal bacaan Utsman, bacaan Rasul sallallahu alaihi wasallam, bacaan Umar, bacaan Ubay bin Ka'ab nggak ada seperti yang kita cepat-cepat 23 rakaat 7 menit enggak gitu. Lambat santai tapi bisa selesai dalam bahkan bukan 1 malam, setengah malam bisa selesai. Nah, gimana bisa terjadi? Nah, itulah ada satu misalkan hal ya, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, seakan-akan ibaratnya mah dihentikan, dipanjangkan waktunya. Makanya di antara sahabat yang lain, waktu Utsman bin Affan usianya pun lebih panjang. Yang lain mah sama dengan Nabi 63 tahun usianya teh. Rasul 63 tahun, Abu Bakar 63 tahun, Umar bin Khattab 63 tahun. Nah, cuma Utsman yang 83 tahun. Kemudian Syekh Ali bin Abu Thalib 63 tahun deh. Nah, itu cuma Utsman bin Affan sendiri yang kemudian itu dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena tadi ada interaksi dengan Al-Qur'an. Nah, maka luar biasa. Nah, khawatir tadi kembali yang lain mah ibadah gitu ya. Nah, mendapat Lailatul Qadar, salat 1000 bulan. Nah, kemudian baca Quran 1000 bulan, thalabul ilmi 1000 bulan. Ini tidur atau jadi tidur 1000 bulan. Tidur 1000 bulan itu. Tidurnya dapat Lailatul Qadar bahaya. Nah, bukan nggak boleh tidur, boleh, cuman sekedarnya saja. Cuman buat istirahat ya. Selesai misalkan tilawah, capek, minum, ngantuk, tidur dulu. Tidur sedikit, nanti bangun silakan sholat dulu. Cangkel sholat, baca lagi Quran. Cangkel baca Qurannya, pengen dalam hati baca terjemahnya. Cangkel diskusi dengan yang lain, bisa. Nah, ganti-ganti berbagai macam aktivitas ya. Nah, jadi itikaf bukan sarana untuk pindah tidur. Kemudian tadi, nah wa ahya lailatu, jadi menghidupkan malam-malamnya. Baru kemudian wa aiqadha ahlahu, membangunkan keluarganya. Nah, kenapa dibangunkan? Karena nah ini prinsip untuk wanita ya. Karena semasa Nabi mah ketika Nabi beriktikaf istrinya nggak ikut, tapi pas begitu Rasul SAW meninggal, maka istrinya beriktikaf di masjid. Nah, jadi intinya mau boleh. Jadi bukan nggak boleh nanti perempuan ikut iktikaf di masjid, boleh. Nah, gimana kalau misalkan suami tidak mengizinkan? Makanya saya sampaikan jangan izin suami. Nah itu ya bukan izin, ajak. Kalau izin mau izinan pasti ajak, ayo gitu. Ya misalkan ini kurang ke masjid kita pulang akhir ayo naon dan terangan fotosan gitu, apa keutamaannya, fadilahnya segala macam. Nah jadi sifatnya ajak, bukan izin. Kalau izin makan sendirian, ya mau diizinan gitu. Nah, sedangkan suami mungkin pengen ditemani dan segala macam, sedangkan ia belum paham. Jadi sifatnya ajak. Ajak, diajak, boleh ya. Nah, boleh ke masjid. Gimana kalau yang belum nikah? Ya izin kepada walinya. Nah, bilang kepada wali, misalkan sama siapa. Nah, dan lihat tempat-tempat yang nantinya memang terpisah, ya, tidak berbaur antara laki-laki dan perempuan. Nah, dan tempatnya kalau itikaf di masjid, ya. Kalau di rumah bisa dilaksanakan ibadah-ibadah seperti biasa. Makanya bahasa wa aiqadha ahlahu. Jadi para istri Nabi pun tetap beribadah di dalam rumahnya, tetap ibadah, sama-sama ibadah, cuma beda tempat ya, beda tempat. Nah, kemudian, nah ini keterangannya selanjutnya ya, karena i'tikaful ashra. Jadi bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena i'tikaful al-ashra al-akhirah, ya, bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sering beriktikaf pada 10 akhir min Ramadan, hatta hingga tawaffahu Allah Azza wa Jalla, sampai diwafatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Summa takafu azwajuha min ba'dihi, baru kemudian beriktikaflah para istrinya sepeninggalnya ya. Nah, jadi para istri Nabi juga ikut beriktikaf, nah, tapi sepeninggal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sebagai tanda bahwa wanita pun boleh beriktikaf, dan iktikaf di masjid. Nah, tata caranya tadi ya, kalau amalan-amalnya banyak, kita bisa baca Quran, kita bisa sholat malam, perbanyak lagi.
karena nggak ada batasan jumlah rakaat mah, sholat malam bebas. Kita bisa kemudian bertalabul ilmi, ada majelis-majelis ilmu ikuti kalau di masjidnya, atau bawa buku-buku bacaan ya, bacaan-bacaan Islam dan segala macamnya dibaca pada malam tersebut supaya bergantian amalannya. Nah, kalau caranya sendiri, nah maka itikaf itu yang pertama harus dilakukan di dalam masjid. Apa itu masjid? Kemarin sudah dijelaskan kalau nggak salah ya, 2 pertemuan yang lalu. Jadi masjid itu adalah tempat yang memang digunakan ya khusus untuk aktivitas sholat 5 waktu dan terpisah dari ruangan yang lain. Nah, entah itu kecil ataupun besar itu sudah masuk kategori masjid. Nah, ini juga sudah masuk dalam kategori masjid. Jadi bukan musola. Kalau musola mah tempat biasa yang tiba-tiba nanti dijadikan sholat. Misal ada satu ruangan aula, habis acara, yuk kita ngadain misalkan bukber ya, buka bersama, buka puasa bersama. Nah, habis sore-sore acara, sambutan segala macam, ada apa ya, tilawah bareng. Ya sudah maghrib, sholatnya di dia, orang beresan lah korsina, sholat di sana, maka tempat itu aula jadi musola. Aula jadi musola. Di beresan deh, udah selesai musola. Nah, lapangan dipakai sholat id, maka lapangan disebut musola. Itu musola. Nah, kalau di dalam rumah kita punya tempat khusus untuk sholat di dalam rumah. Nah, itu namanya mihrab. Nah, jurnal mihrab ya. Nah, jadi bukan masjid, bukan musola, jurnal mihrab. Jadi musola mah portable gitu ya. Nah, kalau mihrab mah tetap tapi di dalam rumah. Nah, tapi kalau masjid itu sudah di luar bangunan yang lain. Nah, dilaksanakan di masjid. Nah, masjid apa? Apakah boleh masjidnya bukan masjid jami, tidak dipakai Jumatan? Boleh. Cuman lebih baik yang digunakan untuk Jumatan. Kenapa? Karena tujuannya supaya pas waktu Jumatannya nggak pulang. Karena itikaf di zaman Nabi mah maksudnya dari mulai siang sampai malamnya itikaf. Jadi bukan malam ngumpul. Nah, kalau kita nggak mungkin, nggak ada pekerjaan, baru silahkan malam ngumpul minimal gitu ya. Nah, silahkan. Nah, yang penting tadi siangnya tetap bisa bekerja, nah, ada waktu untuk istirahat sejenak. Nah, yang penting malamnya dilaksanakan. Dan ada hal-hal yang batalkan itikaf nanti. Apa saja? Yang pertama itu adalah keluar masjid tanpa alasan yang syar'i. Keluar, nah, lagi itikaf, niatnya itikaf dari rumah mah gini ya. Juga itikaf di mana? Ke Masjid Agung, ayo. Nah, habis selesai taraweh, misalkan ikut taraweh di sana ya, jam 8 setengah 9 selesai, baru kemudian nanti jam 11-an kesep ya, itu asarami orang kali itu belai taman kota. Nah, itu batal itikafnya. Pulang lagi dari awal lagi ya, pulang belanja lebaran. Itu batal itikafnya. Nah, maka tadi ya, untuk memaksimalkan 10 akhir ini pastikan. Nah, kalau mau belanja-belanja buat lebaran sok ti ayeuna. Nah, jangan nunggu nanti mah maksimalkan untuk Allah. Nah, masa singkirnya dari 1 tahun, dari 365 hari yang Allah kasih teh, 10 hari mah nggak bisa gitu. Bahkan bukan 10 hari, 10 malam mah nggak bisa gitu. Nah, sama seperti yang umroh kan ya, 10 hari bisa kok meninggalkan aktivitas lain gitu. Nah, bisa. Meskipun hanya umroh nama paling 2,5 jam gitu, sebetulnya nama. Dengan perjalanan jadi kena tambah 6 jam, 7 jam gitu ya. Nah, jadi kan umrohnya mau sebentar, cuman sebatas tawaf, sa'i, udah beres mulai nama kan wisata ya. Nah, itu wisata. Nah, jadi bisa, tapi 10 hari kita meninggalkan aktivitas dunia. Nah, ini pun seharusnya malah lebih bisa. Nah, kalau misalkan sekarang masih belum maksimal, karena misalkan belum mempersiapkan sebelum-sebelumnya, nah mudah-mudahan tahun depan Allah masih memberikan kesempatan. Nah, kumpul ya. Kumpul misalkan khusus untuk nanti 10 malam minimalnya. Kalau masih ada pekerjaan kan siang harinya misalkan pasti nggak cuti ya. Apalagi sekarang macetnya diperpendek ya gitu. Tapi si Maludi. Jadi gitu. Nah, maka minimal malamnya itu sudah disiapkan. Jadi nggak kemana-mana lagi, ya nggak belanja-belanja lagi, sudah siap. Nah, jadi makanya mau belanja baju lebaran silahkan dari sekarang, bukan nggak boleh. Ya ayo nak. Jadi 10 akhirnya sudah siap, udah tinggal ibadah nawe kencengin ya. Nah, udah tinggal ibadahnya kencing. Karena tadi keluar dari masjid itu membatalkan itikaf. Terus tadi ulang pahalanya dari nol lagi gitu ya. Kemudian yang kedua, berhubungan suami istri pun sama ya, itu membatalkan itikaf. Pasti ayeuna 10 hari gitu perena gitu. Nah, makanya itu pun kenapa tadi disampaikan Nabi juga mengencangkan sahurnya, karena betul-betul tidak dilakukan. Apalagi nah kalau misalkan hal-hal yang
alasannya syar'i, seperti keluar untuk makan sahur, keluar untuk buka puasa, habis itu balik lagi nggak masalah. Keluar nanti untuk mandi gitu ya. Nah, untuk nyuci, maksudnya nyuci ini bisa nyuci sendiri, bisa kalau dikeun boleh gitu ya. Nah, jadi keluar-keluar seperti itu, yang alasannya memang syar'i, yang memang ada kepentingan untuk kita ibadah secara langsung, nah itu tidak akan batalkan itikaf. Maksudnya membatalkan tekumaha. Jadi si pahala teh kapotong-potong. Karena pahala itikaf memilih pahala saum. Jadi di setar, kalau saum makan setar dari subuh sampai maghrib terus jalan si argona teh. Ya, sepanjang nanti tidak batal. Itikaf pun sama. Sejak kita nanti berdiam diri di masjid, ya. Nah sekarangnya sebetulnya sedang itikaf. Nah jadi itikaf mah berlaku di luar Ramadan juga, ya. Nah nanti ketika Ramadan kemudian mulai masuk masjid, ya, niat itikaf untuk ibadah, karena itikafnya artinya berdiam diri di masjid untuk melaksanakan ibadah kepada Allah, zikir kepada Allah. Nah jadi sepanjang kita berdiam diri itu, akan ternilai pahala. Nah, diamnya saja berpahala, apalagi isi dengan ibadah-ibadah yang lain. Nah, ketika keluar tanpa alasan yang syar'i, maka sudah selesai itikafnya. Nah, begitu nanti masuk lagi, mulai lagi dari awal. Tapi kalau keluarnya syar'i, ke toilet dulu boleh, itu terus akan berjalan. Nah, pahalanya ya. Makanya Nabi mah full 10 akhir, nggak putus-putus. Nah, makanya sampai ketika beliau beritikaf itu, nah beliau cuman kalau rambutnya sudah mulai berantakan ya, nah, jadi cuman masukin ke jendela kan dekatnya. Ini masjid, ini jendela rumahnya, masukin di sisiran Aisyah, balik lagi ke tempat itikafnya gitu. Nah pulang-pulang nanti sebelum sholat Id, atau nanti pas keluar, termasuk keluar untuk menyampaikan zakat juga, itu tidak termasuk batal karena memang ada keperluan yang syar'i. Jadi maksimalkan dari 10 akhir, pun nanti tidak bisa di masjid seutuhnya. Nah pastikan. Nah, satu lagi kunci aktivitas kita supaya jadi ibadah teh, ini juga kalau nggak salah pernah disampaikan ya, diingatkan kembali. Nah, yang membedakan aktivitas kita dengan orang kafir itu adalah setiap aktivitas kita harus diawali dengan nama Allah. Bismillah. Nah, arti bismillah teh bukan dengan menyebut nama Allah, tapi dengan nama Allah. Jadi setiap kita mulai aktivitas, bekerja, awali dengan basmalah, itu akan jadi nilai pahala. Jadi selama bekerja juga jadi pahala. Karena yang membedakan tadi aktivitas kita dengan orang kafir mah, nama Allah atau dibawa nama Allah atau tidak ya. Kita makan minum misalkan di hari-hari biasa. Nah ini kalau orang kafir pun makan minum, cuman pasti nggak akan pakai bismillah. Nah kita mau pakai, nah sejak itu baru dinilai pahala. Jadi siangnya beraktivitas tetap dapat pahala, malamnya maksimalkan ibadah makhluknya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah supaya tadi betul-betul mendapatkan kemuliaan dari 10 akhir ini apa? Bukan cuma Lailatul Qadar ya. Itu salah satunya saja. Makanya kalau yang fokus kepada Lailatul Qadar itu hanya sekedar lihat ganjilnya doang. Malam 2 hiji ke masjid, 22 henteu, 23 ke masjid, 24 henteu, 25 ke masjid ya, 26 henteu. Ada isu misalkan, wah Lailatul Qadar udah cenah kemarin 25, oh kita ke masjid-masjid. Nah, jadi goda-goda tahun ke, padahal mah bukan. Lailatul Qadar mah bonusnya, dan nggak ada yang tahu juga. Bahkan Nabi pun nggak tahu. Nabi pernah tahu. Jadi sejarah Lailatul Qadar teh, ya, ketika dalam satu malam Allah sampaikan. Nah, waktu ini Lailatul Qadar teh waktu yang diturunkannya Al-Qur'an secara tahapan pertama ya. Jadi dulu awal-awal teh Al-Qur'an kan 2 tahapan turunnya teh. Yang pertama secara sekaligus dari Lauhul Mahfuz sampai ke Baitul Izzah, langit terendahnya bumi, itu sekaligus. Nah, tahapan keduanya dari Baitul Izzah sampai ke Rasul bertahap, berangsur-angsur, maka bahasa turunnya beda. Nah, yang turun sekaligus mah disebut dengan unzil, istilahnya teh turun berangsur-angsur mah disebut dengan tanzil. Nah, nuzul, maka disebut nuzul Quran, bukan unzulul Quran ya. Nah, jadi kalimatnya tanzil, diturunkan berangsur-angsur. Kalau unzil, nah itu diturunkan sekaligus. Nah, turun sekaligus teh pada Lailatul Qadar. Nabi pernah dikasih tahu. Nah, ini Lailatul Qadar teh malam sekian. Nah, pas mau disampaikan kepada umat Islam, umat Muslim, di tengah perjalanan aya nu parasea duaan. Parasea itu didamaikan heula ku Nabi teh. Kunaon selesaikan masalahna, selesai. Pas mau melanjutkan perjalanan lupa. Ya, dibuat lupa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya disampaikan kepada orang yang dua tadi, yang bertengkar gitu ya. Tadi teh saya mau, kalau bahasa orang namanya gitu, tadi saya mau menyampaikan Lailatul Qadar teh kapan? Cuman gara-gara kalian berdua gitu, saya jadi lupa. Ya sudah, cari di malam ganjil gitu.
Jadi ingat nanti ganjil nah unggul. Carilah di malam ganjil. Nah, dan cari nanti di 10 akhir Ramadan. Jadi ingat nanti cuma eta we. Jadi entah misalkan 25, 27, 28 pokoknya mah sakitu lah gitu. Nah, jadi karena dilupakan sengaja oleh Allah Subhanahu wa taala, dibuat lupa. Dan Nabi nggak pernah nanya lagi kepada Allah. Kan kalau kita lupa mah nanya lagi. Kayak anak misalkan disuruh ke warung, "Yo meser ieu, meser ieu, meser ieu." Nah, ieu meser misalkan teh bawang beureum, sakon. Nah, gula saparapat, ieu jadi tibalik. Anu balik. Gula sakon, bawang beureum saparapat. Nah, jadi kalau lupa pasti balik lagi. Naon tadi tema gitu. Nah, ini mah enggak gitu. Ya sudah, biarinlah. Nah, tujuannya kenapa Nabi enggak nanya lagi? Ya sudah. Kalau misalkan dikasih tahu itu kapan-kapannya bisa jadi pinunate malam itu doang. Ya, karena salah fokus tadi. Ya, model gitulah. Nah, model misalkan tadi ada hawar-hawar udah cenah turun kemarin malam 25, oh kosong ya masjid. Nah, apalagi kalau misalkan disebutkan ciri Lailatul Qadar teh malamnya gini itu hujan. Kalau bapak Ramadan langsung hujan, oh tahun ieu mah libur sih. Lailatul Qadar teh libur akhirnya ke masjid gitu ya. Ah, pare nama dah hujan moal aya. Karena padahal tujuannya bukan itu. Apa tujuannya? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, supaya diampuni dosa-dosanya. Nah, jadi kalau diampuni dosa mah mau dapat pahala sedikit deh, udah cukup. Pahala 1 dosa 0 cukup. Udah ke surga cukup ya. Nah, tapi pahala 10 dosa 50 tekor gitu. Nah, mal kabayar ya. Nah, pahala 1000 misalkan dosana 10.000 tekor. Bisa. Tekor. Makanya tadi yang dicari itu ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, diampuni dosanya apa-apa yang telah lalu. Itunya. Nah, tujuan kita memperbanyak mengoptimalkan ibadah di 10 akhir Ramadan teh, nah, bukan semata-mata untuk Lailatul Qadar. Itu bonus saja. Waktunya pun nggak tahu kapan, tidak bisa menerka-nerka. Nabi nggak tahu kapan, maka kalau ada orang bisa memastikan hari ini, itu bisa dipastikan yang tidak bisa dipercaya. Karena Nabi tidak tahu. Persis seperti misalkan kalau ada orang menafsirkan alif lam mim teh ieu artina. Enggak, Nabi nggak tahu kok gitu. Nabi aja yang langsung interaksi dengan Allah yang nggak tahu, apalagi kita ini. Nah, pun sama Lailatul Qadar Nabi aja nggak tahu pastinya kapan. Nah, ini main ada rumus-rumusan kan gitu ya. So kayak rumus. Kalau Ramadan pertama hari Jumat, maka tanggalnya sekian. Itu Qadar tanggal sekian. Kalau Ramadan iya maka tanggal sekian. Nah, jadi enggak. Nah, jadi tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi pun tidak tahu. Maka karena ketidaktahuan itu ya maksimalkan 10 akhir siang malamnya full. Nah, karena yang paling bersungguh-sungguh itu yang pasti akan lebih diprioritaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Persis seperti di pekerjaan lah ya. Nah, aya nu hari-hari gitu ya. Ada yang misalkan cuman mengerjakan sesuatu yang diperintah doang, anu hiji mah kadang rajin, belum diperintah sudah dilaksanakan gitu. Atau misalkan sampai mengerjakan hal-hal yang kurang-kurang ya, yang orang lain kerjakan kurang dia sempurnakan, pasti akan lebih diperhatikan. Nah, begitupun dengan Allah Subhanahu wa taala akan melihat siapa yang ibadahnya cuma ganjil hongkul dah. Siapa yang ibadahnya cuma pilih-pilih. Nah, siapa yang memang dari awal sudah konsisten ibadah, tentu itu yang paling diprioritaskan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, itu mungkin yang disampaikan yang untuk pagi ini, mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi semangat kita tadi untuk memanfaatkan Ramadan. Sekali lagi tahun ini jangan sampai ya, jangan sampai sama juga nggak boleh. Ini harus lebih baik. Tapi paling tidak jangan sampai nanti lebih buruk dibandingkan Ramadan yang lalu. Dan kita terus berdoa supaya bisa diberikan kesempatan oleh Allah yang selesai bulan Ramadan ini ya, selesai sampai akhir, diberikan kesehatan, kelancaran, masih diberikan nikmat sehat, iman dan juga Islam. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan itu mungkin yang disampaikan oleh Allah Subhanahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.